lingkungan pemerintah Aceh dan juga di lingkungan pemerintah kabupaten kota itu perlu disosialisasikan kanun ini. Kenapa? Karena kalau kita lihat peran pemerintah pada tahap prabencana itu sangat besar, sangat banyak, termasuk dalam menyusun program-program dan kegiatan itu harus memperhatikan dampak atau kemungkinan terjadinya bencana. Kemudian juga dalam pengajuan anggaran misalnya juga harus diperhatikan tentang porsi anggaran untuk penanggulangan bencana. Apakah pada Badan Penanggulangan Bencana maupun pada SKPA terkait lainnya atau SKPK di kabupaten kota. Kemudian setelah itu disiapkan, diikuti lebih lanjut dengan peraturan-peraturan pelaksanaan dari kanun ini, yaitu terutama peraturan gubernur dan juga sebagaimana disampaikan tadi, kalau diperlukan bisa diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati wali kota misalnya. Setelah itu baru dilakukan sosialisasi kepada masyarakat luas, dan ini sangat penting karena penanggulangan bencana itu melibatkan semua pihak. Jadi melibatkan lembaga kemasyarakatan, lembaga agama, lembaga usaha dan juga masyarakat. Jadi oleh karena itu sosialisasi dengan berbagai pihak ini sangat penting. Di samping itu juga perlu dilakukan pengkajian-pengkajian simulasi terhadap kemungkinan terjadi bencana dan sebagainya. Saya pikir ini menjadi tanggung jawab dari semua pihak terhadap sosialisasi itu, tentu dikoordinasikan oleh pemerintah. Dan kita ada kearifan lokal, Pak. Ya. Pak Jafar ya, Pak Mawardi. Ya. Ada kearifan lokal yang dimiliki oleh Aceh itu sendiri. Ya. Di mana ya pengalaman di tahun 2006 lalu di Semelu, di Sinabang, dia sudah terbiasa dengan kondisi gempa begitu dan bisa mengajak dan secara spontan ya masyarakat itu langsung mencari tempat yang tinggi. Ya. Sementara di daerah pesisir lain itu malah tidak tahu karena belum ada pengalaman. Dan itu tadi Pak. Kurangnya sosialisasi terhadap kearifan lokal yang seharusnya bisa dipahami oleh seluruh masyarakat di Provinsi Aceh. Ya. Ini agar itu tidak terulang lagi, ada kanun ini yang bisa mengangkat kearifan lokal. Dan itu bisa diketahui tidak hanya pada generasi sekarang ini, tetapi juga generasi anak-anak cucu kita nantinya, bahwa jika ini terjadi apa yang harus mereka lakukan. Kira-kira gimana Pak? Sebaiknya saya kira ini begini. Yang pertama saya ingin menyambung yang Pak Jafar sampaikan tadi ya, bahwa keberadaan kanun ini bisa menghasilkan sebuah adanya kegiatan atau adanya sebuah bahwa pada tahap prabencana dalam perencanaan pembangunan itu akan ada perencanaan pembangunan yang berwawasan penanggulangan bencana. Nah, jadi apapun yang dibuat itu harus ada wawasan penanggulangan bencana. Jadi ketika kita buat jalan harus terpikirkan bagaimana dampaknya dan segala macam, sehingga kalau ada bencana bagaimana mengatasinya dan segala macam. Kemudian juga kawasan pemukiman. Ketika makanya diawali dengan tata ruang. Tata ruang itu sangat memperhatikan. Ini merupakan modal awal dalam penanggulangan bencana. Kan ada kanun tersendiri Pak, kendati sampai sekarang ini masih tolak tarik. Kanun tata ruang. Makanya dalam kanun ini pun dikatakan bahwa penanggulangan bencana pada tahap pra bencana salah satunya itu adalah dengan masuknya wawasan penanggulangan bencana dalam penyusunan tata ruang. Jadi apa yang harus diperhatikan oleh kanun yang menyusun tata ruang nanti, salah satunya adalah soal bencana ini. Nah, kemudian menyangkut dengan kearifan lokal, bagaimana kita mewariskan ini? Yang pertama tadi dikatakan oleh Pak Jafar, kita melakukan sosialisasi tentang bencana. Kemudian juga melalui pendidikan. Melalui pendidikan juga kan ada yang namanya muatan lokal. Muatan lokal ini dia akan berisikan bermacam-macam hal yang khas lokal. Adat istiadat lokal. Kemudian juga termasuk juga soal bencana ini, tsunami. Jadi tsunami yang terjadi di Aceh ini nanti juga akan disampaikan secara dalam berbagai media melalui pelajaran misalnya apakah pelajaran fisika, pelajaran macam-macam. Itu apa itu tsunami. Dan di sana tentu tidak perlu ada sebuah pelajaran khusus Tidak perlu ada pelajaran khusus tentang bencana kecuali bagi
aparat atau bagi orang-orang yang memang bergerak di bidang penanggulangan bencana. Ya. Kita tahan dulu Pak, kita terima penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa Pak? Dengan Pak Ihsan. Pak Ihsan. Iya. Ya, silakan Pak. Selamat malam buat bapak-bapak yang pada malam hari ini kita membicarakan masalah dialog interaktif mengenai bencana. Jadi Pak, saya tidak ngomong masalah bencana alam karena keluarga saya juga sudah alami sendiri itu bencana alam 26 Desember yang lalu. Yang ingin saya memberikan masukan Pak ini mengenai bencana kebakaran. Kebakaran kan termasuk bencana juga Pak. Itu yang sering kita alami dan tanpa kita duga gitu Pak. Sementara yang luas sejak Undang-Undang Otonomi semakin besarnya luas wilayah Aceh dan kabupaten makin terbentuk. Tadi dulu kira-kira hanya puluhan kabupaten, sekarang kalau tidak salah saya sudah 23 kabupaten. Terutama di Provinsi Aceh yang mana gedung-gedung sudah pada bertingkat Pak. Jalan Jawab Bere kita bisa melihat itu di gedung DPRA, di depan gedung DPRA ada klinik yang tingginya menjulang hampir 6 lantai, terus sampingnya ada hotel, belum lagi yang di Fakultas Nusia yang jantungnya mahasiswa dan pelajar di situ Pak, yang gedung-gedungnya lumayan sangat tinggi sejak habis tsunami. Dan sekarang saya lihat kita di Kota Banda Aceh, terutama di Provinsi Kota Banda Aceh itu semakin besarnya gedung-gedung wilayah dan gedung-gedung yang hancur pasca tsunami yang telah dibangun kembali. Ya, bisa dipersingkat Pak Isa? Iya Pak, yang kita butuhkan saat ini Pak, jangan bencana persiapan Pak. Ya, pra bencana ya. Ada untuk mobil pemadam yang bertanggal Pak. Jadi saran saya itu juga dimasukkan dalam kanun untuk alat pemadam kebakaran pencegahan dini, terutama mobil tangga untuk membantu gedung-gedung yang sangat tinggi Pak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Isa. Ya. Anda masuk apa pelaksanaan? Iya. Sebenarnya juga ini kan bagian yang penting dalam proses penanggulangan bencana. Bencana ini kan macam-macam bencana. Ada bencana kebakaran, ada bencana banjir. Pada bencana banjir, tanah longsor. Tanah longsor kan lain lagi alat yang diperlukan dalam rangka penanggulangan bencana. Terutama pada saat-saat ini penanggulangan di tanggap darurat lah. Pada kebakaran tentu ya mobil kebakaran yang tadinya juga yang punya tangga yang bisa menjangkau beberapa lantai bangunan itu. Lalu kemudian bagaimana halnya kalau gunung yang meletus? Nah, ini kan lain lagi. Bagaimana halnya kalau angin puting beliung misalnya yang memporak-porandakan, lain lagi. Jadi ada bencana alam pun juga bermacam-macam. Tetapi ada pertama ada Badan Penanggulangan Bencana Aceh. Yang SOTK Badan Penanggulangan Bencana Aceh tadi. Dia melakukan fungsi koordinasi, fungsi komando tadi sebagaimana disampaikan Pak Mawardi pada saat lagi terjadinya bencana. Kemudian ada fungsi rehabilitasi dan rekonstruksi yang melibatkan berbagai instansi. Tugas-tugas instansi teknis itu tidak diambil alih oleh Badan Penanggulangan Bencana. Misalnya dalam hal membangun perumahan kembali, ini tetap juga menjadi kewenangan daripada dinas teknis yaitu Bina Marga Cipta Karya. Nah, ini tidak diambil alih oleh Badan Penanggulangan Bencana. Kalau ada misalnya yang tadi juga dipertanyakan, bagaimana kalau bantuan-bantuan sosial, bantuan makanan dan segala macam, ini tetap juga dijalankan oleh dinas sosial. Kemudian juga bagaimana penanganan pada saat memerlukan pertolongan medis. Misalnya ada wabah, ada misalnya korban bencana yang luka dan segala macam, tetap instansi teknis dalam hal ini dinas kesehatan dan berbagai rumah sakit yang menjadi nanti melakukan perawatan medis, ini juga harus difungsikan. Anggaran bencana ini tadi sebagaimana dijelaskan Pak Mawardi, di APBA pun juga dialokasikan ini. Ada alokasi anggaran untuk tanggap darurat namanya. Dalam arti kata begini Pak
Pak Abdullah Saleh ya. Ini sebelum terjadi bencana tentu ada prediksi. Melihat ada bangunan gedung yang tinggi atau mungkin ini. Jangan nanti begitu terjadi bencana kita tidak punya alat yang untuk menangani bencana tersebut. Ini kan kewalahan kalau tidak bisa diprediksikan hal tersebut. Gimana Pak Margi? Ini begini, ini menjawab pertanyaan Pak Ihsan tadi ya. Bagaimana dengan sekarang ini ada bangunan yang bertingkat dan segala macam. Dan ini udah pernah kita alami memang. Ketika terjadi kebakaran di Unsyah. Bangunannya kan ternyata pemadam kebakaran kita tidak punya tangga yang ini. Itu masalah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena perencanaan pembangunan kita belum berwawasan penanggulangan bencana. Ya. Padahal makanya dalam kanun ini itu salah satu asas. Tapi setiap bangunan kan tentu ada izin, Pak. Betul, ada izin. Itulah karena perencanaan itu kan tidak kembali lagi pada pemerintah yang salah dong. Bukan, bangunan itu diizinkan. Tetapi ketika Dinas Pemadam Kebakaran dalam membuat perencanaan pembangunan, dalam perencanaan masing-masing punya perencanaan. Karena tidak terkoordinasikan, makanya pemadam kebakaran buat perencanaan sendiri, dia waktu membuat perencanaan dia tidak ingat bahwa ada bangunan yang bertingkat. Jadi dengan adanya koordinasi ini, di mana salah satu azas penanggulangan bencana itu adalah azas teknologi, azas ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu kemudian kalau dalam penyusunan semua program pembangunan sudah masuk wawasan penanggulangan bencana, pasti faktor ini akan dimasukkan. Ketika pemadam kebakaran menyesuaikan pemadam kebakaran ketika akan membuat perencanaan pengadaan mobil pemadam kebakaran. Kalau di sana sudah ada wawasan penanggulangan bencana, pasti yang diprediksikan apa tugas pemadam kebakaran? Melakukan pemadaman. Untuk pemadaman bangunan-bangunan yang tinggi tentu memerlukan tangga. Jadi dalam perencanaannya pun harus sudah direncanakan pengadaan mobil yang tangganya memadai. Nah, jadi inilah keberadaan kanun ini nantinya kita harapkan dengan adanya fungsi koordinasi dan sinergisitas dalam penanggulangan bencana, mudah-mudahan penanggulangan bencana itu akan menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Ada hal lain lagi Pak Mahdi. Dengan ada kanun ini, ada badan penanggulangan bencana juga. Alokasi anggaran itu sudah bisa di-float. Kalau tidak ada aturan ini, anggaran kan tidak bisa di-float itu. Karena ada kegiatan penanggulangan bencana ini, maka anggaran itu bisa dialokasikan untuk tugas ini. Alokasi anggaran untuk pekerjaan ini memang harus ada dasar hukumnya. Ada kanun misalnya ini yang mengatur tentang kegiatan pemerintah yang harus dilakukan dalam rangka penanggulangan bencana, maka bisa di-float anggaran ke situ. Demikian juga ada badan atau institusi yang khusus, instansi pemerintah yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan kewenangan ini. Jadi institusi tadi dia bisa merencanakan, bisa mengaplikasikan semuanya sesuai dengan aturan yang sudah diatur dalam aturan yang ditetapkan tadi. Pak Jafar, ini sehubungan dengan pendanaan itu sendiri, Pak. Ini sumber dana untuk menangani masalah bencana itu tadi gimana, Pak? Di dalam kanun penanggulangan bencana itu sendiri disebutkan sumber dana untuk penanggulangan bencana itu kan dari APBN, APBA, APBK, dan sumber lain yang tidak mengikat, apakah dari bantuan LSM, masyarakat dan sebagainya. Jadi khusus untuk